bocah bernama Kane Monroe ini dalam usianya yang masih belia sukses sebagai pengusaha mainan dari kardus. Banyak orang tercengang karena anak seusia dia sudah mulai berbisnis. Dan nama Kane menjadi terkenal di seantero dunia karena kisah hidupnya diliput oleh berbagai televisi dan media massa di Amerika. Dan bahkan majalah bisnis Forbes meramalkan Kane akan menjadi miliuner pada usianya yang ke-30 nanti. Tentu Anda tertarik bukan untuk mengikuti kisahnya? Ini dia tayangannya. This all started with going to buy a door handle. It was last summer, and I went down to this random used auto parts store, and I met this 9-year-old boy named Kane. I'm Kane. Who had taken over his dad's store with this elaborate cardboard arcade. I was his first customer. He saw something in my son that nobody else saw, and he made a film about it. I posted the film online 4 months ago. Little did I realize that both of our lives were about to change. Finally, tonight, we have a great story out of Los Angeles, East LA to be precise. When you're a lonely 9-year-old boy, an empty cardboard box can be a universe of possibility. I found this great story. I want to share it with you. They're lining up to play at his cardboard arcade. This kid made his own arcade. A filmmaker discovered Kane's Arcade, and now it's a movie. When I first posted the film, I had a goal of trying to raise $25,000 for Kane's scholarship fund. I figured, well, he's dreaming. That night, my phone just started ringing off the hook. Donations were coming in. Now here's a live look at Kane's Arcade where you can see there's a long line of people. The next day, it was over 100,000. I was like, what is going on? A 9-year-old boy now has a huge college fund. He's the talk of the town. Is he a future billionaire? What's next for this precocious 9-year-old? The video came out on Monday. Nearly 2 million people have watched it. By Saturday, we have 4-hour lines waiting to play Kane's Arcade. When a little boy's dream came to life. We finally got some customers here. I told my dad that was the best day of my life. Celebrities were tweeting. Kane's Arcade was trending on Twitter worldwide. It hit the front page of Reddit, and people started coming from around the world to visit Kane's Arcade. UK, London, Spain, everywhere. They've been flying in, taking taxis from the airport directly to Kane's Arcade. Jack Black even came by with his kids to play. But for me, the most inspiring thing was the wave of cardboard creativity inspired in kids. Kisah tentang Kane ini menginspirasi begitu banyak anak-anak di seluruh dunia. Tapi di Indonesia sendiri, anak-anak kita tidak kalah karena banyak yang sudah memulai bisnis sejak usia belia. Di antaranya saat ini adalah tamu saya, Tania, Virginia, Kenny, dan Kevin. Kita mulai dari Tania dulu ya. Tania umur berapa sekarang? 16 tahun. 16. Kalau Virginia? 12. Kenny? 14. Kevin? Saya juga 14. Nah, Tania dan Virginia ini satu tim ya? Iya. Kalian punya usaha katanya. Iya. Usaha apa? Bergerak di bidang makanan, itu puding. Puding itu apa istimewanya ya? Puding itu sebenarnya menurut aku puding udah biasa. Kalau buat dessert sehari-hari mungkin udah biasa, orang-orang memandangnya biasa. Tetapi kalau dibikin rasanya dengan keunikan sendiri, itu kan menjadi tidak biasa lagi. Nah sekarang ke Kenny dan Kevin. Kalau bisnis kalian apa? Keripik seafood. Seafood itu bekicot? Iya, bekicot. Escargot? Escargot. Bahasa kerennya. Iya, bahasa tapi Prancis tetap aja bekicot. Ya, tapi tetap aja bekicot. Nah, tentu kita semua penasaran ingin tahu persisnya bisnis Tania, Virginia, Kenny, dan Kevin itu apa. Mari kita simak liputan berikut ini. Jika dilihat sekilas, puding ini terlihat seperti buatan produsen besar dan ternama. Namun siapa sangka, puding ini ternyata hasil kreasi remaja putri yang masih berstatus siswa sekolah menengah atas. Marceline Tania Agustin dan Virginia Tricia Caroline.
Keprihatinannya akan kondisi makanan ringan atau snack yang beredar saat ini membuat remaja putri ini berpikir untuk menciptakan peluang bisnis berupa jajanan sehat, yaitu Tantan Puding. Berbekal pengetahuan seadanya dan keinginan kuat untuk mandiri, memaksa Marceline khususnya untuk terus melakukan inovasi produknya. Tak pelak, kepiawaiannya menciptakan rasa yang berbeda dan unik membuat Tantan Puding kian digemari. Bahkan selepas sekolah, Tantan Puding mampu diproduksi hingga 100 cup dalam sehari. Keep calm and eat Tantan Puding. Tak mau kalah dengan Tantan Puding, dari Surabaya lahir pula kreativitas lainnya berupa makanan ringan yang tak kalah hebatnya, yaitu keripik siput. Di usia belia, Kenny Kurniawan dan Kevin jeli memanfaatkan ilmu pelajaran tentang etika lingkungan yang diperoleh dari sekolahnya SMP Anugerah Pekerti Surabaya sebagai lahan bisnis baru. Tak pikir panjang, di pertengahan tahun 2011, keduanya mulai berbisnis olahan makanan yang terbuat dari siput. Perlahan tapi pasti, produk mereka dapat bersaing dengan produk lainnya dengan kelebihan yang mereka tawarkan, yaitu kandungan nutrisi yang terdapat pada siput. Ingin air putih seperti saya? Ingin kaya protein seperti saya? Keripik siput solusinya. Asli anak era. Ketekunan dan kerja keras Marceline dan Virginia dalam menjalani bisnis Tantan Pudingnya, serta Kenny dan Kevin dengan bisnis keripik siputnya, mereka ikut serta Marceline dan Virginia mendapat predikat juara harapan, sedangkan Kenny dan Kevin berhasil menjadi juara kedua. Tania dan Virginia sepupu ya. Tania, apa betul Tania ini mulai bisnis sejak di bangku SD? Iya betul, tapi awalnya pada waktu SD itu belum barang yang aku buat, yang aku konsumsi itu bukan buatan aku sendiri. Kenapa sampai anak SD sudah mulai jualan? Itu karena ayah dan ibu meninggal ya waktu itu ya? Iya. Terus terpikirkan bagaimana meringankan beban tante dengan berdagang gitu? Iya. Dagang apa aja waktu itu sempat? Waktu SD itu masih dagang kue, terus dagang puding, terus dagang stationery. Itu ambil dari orang. Dijual di mana? Dijual di teman-teman sekolah, kalau stationery. Terus mulai jualan puding ini kapan? Jualan puding buatan aku sendiri, itu dimulai dari SMP 2. Dari mana idenya? Awalnya aku kan ngeliat puding-puding, ada sebuah toko puding, tapi kayaknya biasa aja, kurang menarik. Karena rasanya kayaknya cuma coklat, stroberi, itu kan udah rasa yang biasa. Aku pengen coba sesuatu yang lebih unik, aku bikin rasa-rasa yang baru, yang di tempat lain belum dikonsumsi. Terus aku coba pasarin ke teman-teman, dan teman-teman banyak yang berminat. Ada berapa jenis puding yang Tania dan Virginia buat sekarang ini? Kurang lebih sekitar 30 jenis, tapi kita juga ngelayanin by request. Oh, jadi kalau saya minta rasa coklat campur pisang, bisa? Iya. Kenapa Kenny yang angguk-angguk? Ini mulai mau bermitra kelihatannya ini. Mungkin kepikiran buat puding rasa siput ini habis ini. Ya, masuk akal, masuk akal. Puding rasa siput, sudah pernah terpikirkan? Belum. Sebaiknya jangan mikir. Sekarang ke keripik siput. Apa istimewanya keripik siput buatan Kenny dan Kevin? Ya, jadi keripik siput kami itu tinggi proteinnya. Kan siput memang kaya akan proteinnya gitu kan. Tahu dari mana? Kami berdua sudah search di Google dari beberapa sumber. Dan beberapa
penjual juga ya, yang sudah lebih berpengalaman. Iya. Ini kan keripik yang tidak lumrah. Karena tidak semua orang waktu disebutkan bahwa itu asalnya dari siput, orang kemudian tertarik atau berani untuk makan, kan biasanya geli. Iya. Kok kalian masih nekat jualan itu? Nah, soalnya memang pada awalnya beberapa agak geli, agak nggak mau nyoba. Seperti halnya adik-adik kelas kami ya. Terus karena kalian kakak kelas dipaksa makan. Enggak. Bullying. Kita nggak Enggak ya? bullying. Oh, Ada anti bullying di sekolah. Oke. Nggak boleh ya? Nggak boleh. Oke, terus? Kita kasih tester ke mereka semua. Ini cobain deh satu deh nih. Aku contoh ini. Hop. Tidak mengancam ya? Tidak. Oke. Tentu tidak. Nah, setelah itu mereka, aduh jangan deh. Habis itu dia coba, ya udah deh, coba. Dikit aja, Dia dicumil. cium, dia makan. Wah, enak banget ternyata. Ini benar. Benar. Kalau tidak salah sebenarnya keripik siput ini kalian berdua udah tahu dari SD ya. Tapi kenapa baru SMP mulai terpikirkan untuk bisnis? Waktu yang SD itu kita sudah pernah buat. Nah, terus kita cobain ke teman-teman dengan rasa yang original. Terus itu teman-teman cobain. Aduh, nggak enak. Waduh, terus kita juga bingung. Waduh, gimana? Kita langsung down. Akhirnya kita sempat berhenti. Habis itu ada tugas dari etika lingkungan. Kita suruh bikin blog planner. Dan pas kami berdua kelompok lagi. Si Kevin sama aku berunding. Dipikirkan lagi, Vin, gimana nih Vin? Keripik siput Vin, yang waktu itu kita bikin. Wah, boleh. Terus kita coba cari-cari lagi, kita mungkin tambahin rasa. Satu kita cari rasa, ada 4 rasa yang cocok menurut kita. Yaitu barbecue, balado, lada hitam, sama original tetap ada. Untuk sementara kita rehat, ikuti terus Kick Candy. Apa keunggulan puding ini? Keunggulannya kalau ini rainbow. Dulu sebelumnya kan yang lagi tren itu kan rainbow cake. Belum lihat ada rainbow.